kita ngobrolin yang sekarang tuh terdampak ya. Apalagi ngomongin Jawa Barat gitu kan. Kang Tobias ini kan sering main sosial media. Saya kan follow tuh Twitternya, Instagram. Oh gitu. Dari lama Twitter mah kan. Nanti di fallback. Oh siap. Hatur nuhun pisan Kang Tobias. Ya di Instagram itu tuh aktif kan ya. Kata aktif pisan. Itu kalau misalkan ngomongin aktif di sosial media emang sering aktif banget gitu. Kalau justru sekarang agak jarang. Karena kan menggunakan sosial media tuh kan seperti yang sepele tapi sebenarnya enggak gitu kan. Karena apalagi udah jadi DPRD itu segala macam kita nge-tweet atau kita posting itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi ya sekarang tuh jadi lebih enggak, kalau dulu mah ada yang di kepala langsung tweet, langsung ini, kalau sekarang lebih menahan, terus waktunya juga kadang-kadang rada pusing lah ya. Kan dulu mah loba rebahan ya kaum milenial ya gini kaum rebahan sekarang kan udah ada kegiatan. Betul. Jadi agak sedikit berkurang gitu. Nah kalau misalkan tadi kan disinggung masalah rebahan terus juga media sosial itu kan kaum milenial pisannya Kang ya. Itu berdampak gak sih sebenarnya sama perkembangan Jawa Barat khususnya ekonomi? Itu bisa nggak sih berdampak? Oh ya sangat berdampak karena kan sekarang eranya memang sudah bertransformasi ke digital. Betul. Ya. Jadi yang tadinya orang berjualan di konvensional sekarang kan banyak di Twitter tuh udah banyak jualan, di IG banyak jualan dan menjadi salah satu media untuk menggerakkan ekonomi, menggerakkan sosial. Kadang-kadang ketika ada bencana apa kan donasi bla 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 semua bisa tergerak dan sebagainya. Jadi sangat powerful lah sosial media di era saat ini tuh. Apalagi untuk ekonomi kreatif lah ya. Betul. Apalagi kan kalau misalkan kita ngomongin Jawa Barat kan Jawa Barat juga ada penyumbang terbesar ya kan ya. Iya, sepertiga ekspor nasional itu dari Jawa Barat. Jawa Barat hebat. Jawa Barat. Nah, kalau misalkan ngomongin ekonomi kreatif, kan kalau misalkan nggak salah baca itu kan dari Jawa Barat itu ataupun secara nasional lah ya, kuliner terus juga fashion ya, sama kriya itu yang mendominasi kerajinan yang jadi tumpuan utama untuk ekonomi kreatif. Kalau untuk Jawa Barat sendiri, ini masa pandemi kayak gini ini berdampak nggak sih dengan minimal 3 lah ya, karena kan ekonomi kreatif ada 15 nih ya. Kalau misalkan ngomongin subsektornya, ini ada yang 3 ini terdampak nggak sih? Oh sangat. Jadi dengan pandemi ini kan awal-awal kita mungkin merasanya ini hanya masalah isunya kesehatan. Ternyata virus COVID ini kan bukan hanya isu kesehatan. Ternyata harus ada pembatasan sosial sehingga berdampak ke ekonomi. Ketika berbicara ekonomi ya tentunya berdampak juga ke sektor ekonomi kreatif. Nah tadi yang disebutkan kuliner, fashion, kerajinan itu sekarang permintaan ekspor juga kan menurun. Karena kan mereka di samping mungkin permintaannya berkurang, mereka juga kadang-kadang membatasi ya. Betul. Karena takut ada perpindahan virus apa segala macam, jadi mereka juga sangat membatasi. Jadinya ya kebanyakan bermainnya di lokal saja kebanyakan. Nah, tetapi di lokal dengan banyaknya pembatasan juga pastinya menurun. Iya, karena kalau misalkan untuk Jawa Barat sendiri ini 11-20% lah ya. Iya. Penghasilan untuk ekonomi kreatifnya sampai kalau saya nggak salah 191 triliun. Iya, apalagi Bandung kan sebagai pusatnya, epicentrumnya kan. Dan saya baca juga di Disparbud Jawa Barat 14.991 nih yang terdampak. Iya. Gitu kan, itu baru bukan 3 sektor tadi ya, sampai subsektor yang kayak televisi, musik gitu kan ya, kealaman oke ku abdi gitu kan ya, yang masukkan MC juga kan pasti berkurang. Juara pisan. Juara pisan itu kan ya. Oh siap Jakarta PSBB nggak jadi. Kayak gitu kan. Nah itu juga lumayan juga kan ya. Tapi kalau untuk dari Jawa Baratnya sendiri gitu, dari penurunannya sangat drastis nggak sih dari yang tadinya 191? Kalau data terakhir sih kita belum terima ya. Betul. Karena itu kan biasanya dari BPS. Cuman walaupun tanpa melihat data sepertinya ya sudah terasa lah, karena banyak juga yang mengadukan ke kita Komisi 2, banyak pekerja-pekerja sektor ekonomi kreatif yang terdampak. Betul. Kan tadi pekerja seni kan
misalnya pagelaran musik kan bukan hanya musisinya aja, di sana ada kru-krunya, di sana ada MC-nya, ada apa, ada desain visualnya, ada apa segala itu kan otomatis mereka nganggur. Complicated ya bener ya. Terus fashion juga ya walaupun bisa online cuman ya banyak juga yang merasa ketika tidak ada event-event juga turun kan. Iya, gitu. Kan kayak misalkan gini, untuk pemasaran kan kayak fashion show kayak gitu kan juga memang susah ya sekarang ya. Dan itu untuk berdampaknya sangat lumayan ya. Meskipun belum ada data yang valid untuk sekarang. Cuman kemarin di Sparbud cuman hanya menjelaskan beberapa banyak untuk itu. Tapi untuk dari Pemprov ataupun juga dari DPRD Komisi 2 khususnya, apakah memang sudah dirancangkan atau untuk kedepannya seperti apa? Iya, kalau kita sih untuk penanganan jangka pendek ya ketika pandemi awal-awal kita waktu itu sarankan kepada Pemprov agar para pekerja ekonomi kreatif yang terdampak ini harus menerima bantuan sosial. Jadi jangan sampai mereka terlewat, karena kalau berbicara data pasti mereka terlewat, karena kan data bansos itu pasti awalnya diutamakan kepada, disebutnya ada di data terpadu kesejahteraan sosial. Itu tuh mereka-mereka yang dianggap miskin lah. Nah, tapi dengan pandemi ini itu tuh muncul yang disebut miskin-miskin baru. Nah, pekerja industri kreatif tuh banyaknya miskin-miskin baru yang tadinya mereka punya penghasilan dan penghasilannya dianggap cukup, tidak kategori miskin, tapi ketika tidak ada event, tidak ada ini, mereka tuh ya jatuh miskin. Nah, untuk miskin barunya ini dalam artian untuk Jawa Barat sendiri seperti apa? Maksudnya persentasinya ada gitu untuk itu? Ada, kita terus koordinasi dengan itu, nanti itu disebutnya non DTKS. Itu untuk jangka pendek. Tapi kan kita melihat budget tentunya nggak akan cukup sampai jangka panjang, jadi harus ada solusi jangka panjang. Nah, solusi jangka panjangnya itu kita mendorong ekonomi kreatif ini bisa bertransformasi, bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Misalnya yang tadinya fashion baju kita dorong untuk berinovasi, beralih jadi produksi masker atau produksi APD. Lalu kuliner yang mengandalkan tadinya konvensional di tempat ya harus coba didorong lebih diinikan di digitalnya. Lalu musik banyak musik virtual dan lain sebagainya lah gitu. Tapi kalau untuk misalkan masalah regulasi lah ya kan, kalau misalkan berbicara, tapi kan kalau misalkan kita fashion pasti kan ada hak cipta, terus juga ada kekayaan intelektual yang memang itu harus diperhatikan gitu kan, apalagi Jawa Barat penyumbang besar. Itu akan berpengaruh nggak sih kan, atau misalkan adakah regulasi tertentu gitu? Ya justru itu kita juga berharap ya, karena regulasi kan banyaknya juga dari pemerintah pusat. Kita berharap ke depan mungkin sektor ekonomi kreatif ini lebih dipermudah lah perizinannya, lebih diberikan keringanan masalah perpajakannya, diberikan akses perbankan dan lain sebagainya, sehingga ketika mereka sudah terpukul dengan kondisi ini mereka tidak terlalu terpukul dengan regulasi aturan dan yang lain, perbankan dan lain sebagainya. Karena juga mungkin karena gini ya kalau misalkan yang saya rasakan ya, ketika memang kita mau melangkah dari ekonomi kreatif satu ke ekonomi kreatif yang lain atau alternatif lah ya. Tadi Kang Tobias bilang kita tuh suka takut gini kan, dengan takut menyalahi aturan gitu kan. Karena ya itulah yang kita rasakan lah ya, misalnya apalagi kan karakter Jawa Barat kan mangga ti payun gitu kan ya. Beda sama orang Jawa gitu kan ya. Jadi memang yang itu mindset seperti itulah yang butuh perhatian pemerintah juga untuk banyak memberikan pelatihan, memberikan motivasi mungkin kepada para pelaku industri kreatif. Ya. Dan mungkin kalau misalkan Kang Tobias dari Komisi 2 untuk para selain tadi alternatif, ada lagi nggak sih yang istilah kasarnya menjadi poin-poin yang untuk biar ayo bangkit lagi selain alternatif, itu ada lagi nggak? Dari Pemprov sih sudah dicanangkan kan membuat 27 kabupaten kota harus ada kreatif hub ya. Di itu tuh nanti kreatif hub itu sebagai tempat untuk ibaratnya berkumpulnya para pelaku industri kreatif. Jadi diharapkan itu bukan hanya berbentuk bangunan, tapi
yang lebih didorong itu bagaimana tempat itu bisa menciptakan ide-ide, bertemunya para pelaku, bertukar pikiran, menciptakan ide sehingga menciptakan ekosistem industri kreatif yang baik. Betul. Karena ekosistem industri kreatif itu yang susah yang dibangun betul. Karena kemarin juga saya baru ikut di Kabupaten Bandung. Jadi belum ada gedungnya, jadi cuman orang-orang kreatif berkumpul kayak WO, IO, MC gitu berkumpul gimana nih gitu. Baru mulai dicanangkan. Dan itu 27 ya. Jadi kita tinggal tunggu aja mungkin 27 ini. Jadi mungkin jadi salah satu wadah mungkin ya Kang ya. Iya. Harus. Jadi ini ya, dan mungkin nanti dari DPRD-nya, dari Pemprovnya itu bisa menciapkan regulasi dan aturan-aturan yang seperti itu. Kalau Perda Jawa Barat itu provinsi pertama yang punya Perda tentang ekonomi kreatif dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Atau nasional juga? Kalau Perda kan provinsi-provinsi. Jawa Barat itu pertama. Itu tahun 2019 kalau nggak salah, sebelum periode saya, jadi di akhir masa jabatan periode sebelumnya. Berarti udah mulai kayaknya Jawa Barat memang sudah visioner, episentrumnya industri kreatif mungkin ya. Iya. Jadi makanya kalau misalkan di Jawa Barat sendiri sih nggak sedikit ya, kayak kafe-kafe gitu kan, apalagi kayak gitu kan, terus juga kayak makanan-makanan. Makanya kenapa sih orang-orang Jakarta mainnya ke Jawa Barat ya, mungkin karena itu mungkin ya industri kreatif. Ya IO industri TV. Betul. Dan lain-lain. Kalau kita main ke Jakarta ditanya orang mana, orang Bandung. Iya, ditanya orang mana, orang Jawa Barat. Betul. Pasti. Dan karena ada terkenalnya mereka tuh kreatif orang Jawa Barat. Banget. Dan kalau misalkan saya orang radio kan, ternyata kan frekuensi yang paling banyak itu di Bandung ya. Itu 40 frekuensi habis ya. Makanya kreatif gitu kan ya. Dan semoga lah ya Kang ya, dengan adanya regulasi-regulasi, terusnya juga dengan ada persiapan dan alternatif lagi kayak Creative Hub dan yang lain-lain, itu bisa ngebangun atau bisa membantu dari si ekosistem di ekonomi kreatif ini lagi gitu. Tadi kan kita ngomongin ekonomi kreatif. Salah satu penumpang ekonomi kreatif juga kan, apalagi dengan kaum kita nih, kaum milenial yang sukanya rebahan. Kaum rebahan serius Kang. Karena kan kalau misalkan kita ngapain lagi gitu kan, apalagi masa pandemi gini kan ya, pasti nggak goler. Tadi kan makanya saya 6M ya kan, makan tambahannya. Tadi disebutkan sama Kang Tobias itu ada petani milenial. Iya. Kita bahas tentang petani milenial. Petani milenial tuh yang kayak gimana sih Kang? Jadi itu gagasannya dari Pemprov ya. Saya ngobrol informasi. Jadi idenya itu karena ketika pandemi ini berlangsung, ternyata sektor yang tumbuh positif itu pangan salah satunya. Jadi ketika kita mau mengembangkan dan menggerakkan ekonomi, ya pangan yang harus kita genjot. Nah, jadi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan lokomotifnya pangan. Nah, tapi kan di era saat ini banyak anak-anak muda yang tidak tertarik menjadi petani kan. Orang mau mending gojek nggak gojek gitu kan. Saya mah mending ngapain. Tidak bisa disalahkan karena menjadi petani itu berat situasinya, dan penghasilannya juga rata-rata paling per bulan hanya 1 juta sampai 1,5 juta dibandingkan dengan mungkin dengan profesi yang lain lah. Jadi banyak orang tidak tertarik menjadi petani. Kemudian Pemprov ini merancang bagaimana anak-anak muda ini mau jadi petani dengan jaminan mereka akan mendapatkan penghasilan minimal UMR. UMR tertinggi di Jawa Barat. Akan dibuka pendaftaran 5.000 petani milenial. Nanti akses perbankannya akan disambungkan oleh Pemprov. Jadi mereka akan dimodali lah. Nah, nanti hasilnya akan dibeli. Harapan idealnya seperti itu. Nah, nanti ketika dibeli itu harganya bagus sehingga sesuai UMR tadi. Gitu. Jadi konteksnya bukan digaji, tapi dari hasil panen itu akan dibeli dengan harga sesuai dengan UMR itu. Betul. Nah, itu kan konsep idealnya. Nah, kita terus kawal supaya konsep ideal ini bisa terlaksana, karena itu kan bukan sesuatu yang mudah. Betul, ya. 5.000 loh kan. Pertama lahannya, kedua SDM-nya mungkin. Karena kan menarik orang menjadi petani yang tadinya tidak punya background apa-apa kan nggak mudah juga. Dan yang tadinya rebahan disuruh nyangkul itu kan. Makanya apalagi ya istilahnya kasarnya saya dari orang Cimahi gitu kan, biasa dengan mall, biasa dengan beli apa-apa mudah,
terus sekarang harus jadi petani, ketemunya sawah lagi itu kan jadi tantangan juga. Betul. Kan? Jadi ini tidak mudah, tapi kalau ini sampai berhasil, ini tuh akan menjadi mahakarya lah. Betul. Dari Jawa Barat gitu. Tapi kalau gagal ya akan gagal, tapi kalau berhasil ini benar-benar akan menjadi mahakarya yang pasti akan dicontoh oleh provinsi lain. Jadi konsep Pak Gubernur tuh tinggal di desa. Rezeki kota, bisnis mendunia, bonus kembang desa, gitu. Jadi nanti kalau jadi petani milenial nanti bonusnya kembang desa. Tapi saya boleh milih kembang desanya aja nggak Kang? Itu kan tantangan orang milenial kan. Mungkin kalau ketika kita sosialisasi. Jadi katanya gitu. Info-infonya setelah petani milenial ini dicanangkan di desa-desa tuh udah mulai mana kembang-kembang desa tuh, mana ininya petani milenialnya kapan pada datang katanya, udah pada gitu. Ini kebayangnya udah gitu pada kan. menunggu-nunggu kan. Ya kalau saya mah nyarinya yang kembang desanya aja. Itu kan jadi salah satu tantangan mungkin ya. Betul. Ketika nanti sosialisasi gitu kan kepikirannya panas gitu kan, nyangkul gitu kan. Nah tapi diupayakan tidak pertanian yang konvensional biasa, jadi akan diterapkan teknologi pertanian. Jadi lebih mempermudah juga. Dan sesuai dengan zamannya mereka para milenial gitu. Untuk kriteria milenialnya sendiri ini usia berapa sampai berapa gitu? Saya lupa ya pastinya, tapi ada batasan umurnya. Ada batasan. Jadi memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku lah ya. Jadi nggak sembarangan. Kalau yang kolonial nggak bisa. Ada juara itu kolonial. Tapi kan rata-rata ya kalau misalkan kata orang Sunda mah daekan itu kan zaman-zaman orang-orang kolonial kan ya. Iya, justru itu tantangannya kepada para milenial yang sering rebahan, sering mengeluh di sosial media. Ya, ini saatnya, ini kesempatannya, mudah-mudahan bisa sukses. Jadi kontribusi juga untuk bangsa, mungkin untuk provinsi juga gitu kan. Jadi saling ekonomi kreatifnya naik, pertanian pangannya juga naik, akhirnya juga Jawa Barat bisa jadi provinsi yang juara lah, benar, provinsi juara dan juga provinsi yang mandiri mungkin lah ya. Jadi bisa langsung lebih bisa menghidupi provinsi nasional juga mungkin pendapatan, apalagi kan kemarin di provinsi pusat juga mencanangkan untuk ketahanan pangan mungkin lah ya. Gitu. Jadi yang sama Kementerian Pertahanan kan sekarang diambil alihnya juga, ini menjadi salah satu poin penting juga kan. Banyak banget tadi ilmu baru yang didapat dari obrolan ini di Vox Pop Podcast ini sama Kang Tobias, dan banyak tahu juga ternyata Komisi 2 ini cakupannya luas banget. Yang pertama tadi ekonomi kreatif, kata Kang Tobias harus menyiapkan alternatif, membuat ekosistem baru di pandemi ini, dan yang harus paling penting kitanya jangan pernah berhenti kreatif sama inovasi ya. Itu yang paling juara. Dan para untuk milenial siap-siap untuk bergabung menjadi petani milenial. Dan sekian mungkin Kang Tobias. Siap, hatur nuhun pisan. Terima kasih pisan sudah menyempatkan hadir. Semoga sehat selalu. Amin, Akang juga sehat selalu. Semoga keluarga sehat selalu, dan kita ditunggu di Komisi 2 gebrakan-gebrakannya. Siap. Dan tentu juga kalau misalkan nanti ada petani milenial mungkin saya bakal nyobain. Mudah-mudahan udah punya istri? Belum, makanya itu kan mudah-mudahan dapat kembang desa. Itu bisa ya. Terima kasih banget Kang Tobias, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk para sobat Vox Pop yang sudah gabung di episode perdananya di Vox Pop Podcast. Terima kasih banget. Jangan lupa untuk kunjungi YouTube channelnya di DPRD Jabar, klik like, subscribe dan juga share. Boleh juga komen, dan juga jangan lupa ya untuk dengerin Spotify-nya di Vox Pop Podcast. Kalau kayak gitu, terima kasih buat kru yang bertugas hari ini, tim Humas DPRD, terima kasih. Hai. Yang sudah hadir hari ini, dan terima kasih juga buat sobat Vox Pop yang sudah stay tune di sini. Terima kasih. Kalau kayak gitu, Kakangnya Raya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.